Modul 2, sesi 4, identifikasi permasalahan potensial atau risiko, pengembangan program antisipasi atau mitigasi risiko, dan pengembangan action plan. Nah, para peserta sekalian, setelah kita melalui prosedur-prosedur tersebut pada sesi sebelumnya, sampailah kita pada bentuk diagram gambas seperti ini. Jadi kita sudah dapat memilih permasalahan utama dan tahu akar penyebabnya, dan kemudian kita tahu alternatif-alternatif, dan kita sudah memilih alternatif dari satu prosedur pemilihan. Maka langkah berikutnya adalah dari alternatif pemecahan masalah ini kita mencoba mengidentifikasi persoalan potensial atau problem potensial atau potensial problem dari alternatif ini. Nah, dalam kasus ini misalnya ya, kalau alternatif yang kita pilih adalah pelatihan operator, maka APP-nya adalah seperti ini. Waktu terbatas, ya, waktu dari para karyawan untuk mengikuti pelatihan itu terbatas, karena terikat oleh jam kerja, lembur, dan sebagainya. Kemudian biaya yang terbatas juga, atau penolakan dari para operator-operator sendiri. Jadi semacam resistensi, ya katakanlah begitu. Ya, nah, kalau kita sudah mengetahui APP ini, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, jadi ketika kita sudah memilih satu solusi dan kita mengidentifikasi analisis persoalan potensialnya, maka kita tahu ini yang harus kita atasi atau kita antisipasi kalau alternatif ini kita laksanakan. Dan yang perlu kita ingat adalah apabila sebuah alternatif dipilih dan problem potensial yang muncul ya sedemikian besarnya atau sangat besar potensial problemnya, atau potensial problemnya melebihi dari persoalan yang sebenarnya, maka itu adalah satu indikator bahwa proses yang kita jalani itu tidak benar, ya tidak valid. Ya, setiap solusi pasti ada problem potensialnya, tapi problem potensial ini sedapat mungkin harus problem-problem yang sifatnya ringan atau teknis. Ya, sekali lagi, ketika problem potensialnya jauh lebih besar dari persoalan yang sebenarnya, dari persoalan utamanya, maka ada sesuatu yang salah di dalam prosedur cara berpikir kita. Nah, setelah kita mengidentifikasi problem potensial, maka langkah selanjutnya adalah kita coba memitigasinya. Ya, kalau ini adalah problem potensialnya, misalnya waktu untuk pelatihan terbatas, maka apa antisipasi kita? Antisipasi kita adalah dilakukan penjadwalan bersama seluruh pimpinan unit di bawah koordinasi bagian SDM kantor direksi, misalnya. Jadi kita lakukan suatu scheduling kerja bersama-sama. Ya, kita minta pengertian dari para pimpinan unitnya bahwa pelatihan ini akan sangat penting, artinya untuk menyelesaikan persoalan kita, yaitu menurunnya target produksi atau target profit atau laba 10% di bawah RKP. Kalau biaya pelatihan yang menjadi problem potensialnya, maka kita harus mencoba mengantisipasinya. Itu misalnya dicari dari anggaran pengembangan SDM. Ya, jika tidak ada, diambil dari anggaran produksi. Ya, jika penolakan operator yang menjadi potensial problemnya, maka mitigasinya adalah, ya penanggulangan antisipasinya adalah keluarkan kebijakan sertifikasi. Apabila operator-operator tidak mengikuti pelatihan dan tidak memiliki sertifikasi, maka ini akan menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi para operator tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita merencanakan action plan dari solusi yang sudah kita pilih tersebut, yang sudah kita antisipasi problem potensialnya. Jadi di sini ketika kita berbicara mengenai action plan, kita berbicara mengenai siapa person in charge, ya, siapa yang menjadi penanggung jawab, ya, kemudian siapa yang menjadi petugas, ya, apa saja kegiatannya, dan kemudian bagaimana biayanya, dan bagaimana timeline-nya. Jadi ini adalah aspek-aspek pokok yang diperlukan atau yang harus muncul di dalam sebuah action plan. Untuk kegiatannya terdiri dari rapat SDM, pendataan calon peserta, pelatihan, dan evaluasi dari pelatihan. Dari masing-masing ini ada petugas-petugas yang harus bertanggung jawab, dan biayanya kita tentukan, dan kemudian ini adalah timeline-nya.